Sesi tanya jawab kepada para jamaah, silahkan untuk bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang sudah lanjut usia gitu. Oke. Bismillah. Bagaimana hukum sholatnya orang yang opa? Opa, ya bahasa Malaysia no popu artinya dengan opain dengan ya. Lagu itu lamun bahasa le Lombok opa no udah wah hilang nuna pelupaan aran opa. Ndek sana jogang, cuman ya lalu datang ingat anak ke yang anu ya. Nah, bagaimana hukum saja orang yang seperti itu? Maka kembali kepada hadis yang tadi hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Rufi'al qalam, diangkat catatan itu oleh malaikat. Neneman ranina nulis malaikat ini ya. Lamun neneman jelas di telu perkara. Seperti yang tadi itu, majnun maghrub ala aqlihi hatta yabra ya. Dengan gila yang akalnya itu tertutupi, kalah akal sehatnya ini sampai dia sehat akalnya. Nah, sekarang kita lihat coba ya. Kita lihat wayah-wayahan teh suah opo-opo misalkan ya. Dengan sebuah opo-opo ini kita kepribadian lamun jengkeun lalu akal sehatna ya dia tahu ngonu ya tidak bisa dia akan dihukumi oleh Allah menjadi orang yang wajib melaksanakan sholat di sana ya. Lalu kewajiban itu si jari bijajari mengingatkan bagi orang tua kita akan masuknya waktu sholat. Kadang-kadang kan dengan bekelor dan ingat tahu nasi opai kan, bekelor dan ingat. Jadi ingetang ya, ingetang dan situa ini. Ama wah datang waktu sholat. Nah. Atau tejak sholat. Antena gawe perintah sholat ini. Karena seorang sholat ini wajib hukumnya. Selama naranya wali dalam awakna, terus berakal sehat dia wajib hukumnya melaksanakan ibadah sholat ya. Jadi jangan artinya dedek teremehan ke siaran sholat ini sehingga betul-betul dijaga ya. Nah, lamun pelunggu demele nak kuat ingat tante ya, merebasan dengan alim-alim ini lamun temele nak kuat ingat tante sampai tetua longgor boyot ya. Oh ya. Pelunggu tahu ini berapa usianya yang karang kitab ini? Yang pelunggu pegang ini? Tahu berapa usianya? Kalau tidak khilaf 160 tahun. 160 tahun baru dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siaran Imam Abi Syuja itu. Ya. Nah, dan dalam usianya yang 160 tahun itu semua sahabatnya heran. Tidak ada sesuatu yang kurang dari beliau itu. Penglihatan jelas, tenaga masih ada, ingatan masih kuat, rawas dulak ngosal. Ya, ini beliau ini. Sehingga ditanya oleh para sahabat, apa yang menjadi resep pelungguh imam digitukan, ditanya. Sehingga pelungguh dianugerahi usia yang panjang dan tidak ada cacat di dalam anggota tubuhnya. Artinya tetap sekeriput aja dengan tua bekir sud sekan. Cuman maksudnya ini penglihatan masih jelas, pendengaran masih terang, ya, terus rawas masih mantap, terus ingatan masih kuat seperti itu. Ternyata beliau menjawab apa? Dulu sewaktu aku muda, aku menjaga Allah, dan sekarang ketika aku tua, giliran Allah yang menjaga diriku. Anu bahasanya ternyata. Ya, itu dia resepnya. Ya, pas waktu aku muda, aku menjaga Allah. Artinya segala macam bentuk kewajiban itu tidak berani untuk ditinggalkan, tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika aku telah lanjut usia, Allah yang menjagaku. Makanya dalam hadis dikatakan ihfazillah Allahu yahfazuka. Kalau mau dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah.
ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Nah, itu dia maksudnya di sini, ya. Nah, dan resep yang kedua, kalau mau ingatannya itu kuat, ya, dia tidak pelupa, usahakan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Seisi kuat ngaji, kuat ingatannya, buktian. Ya. Dende ngaji pas waktu tadarusan doang, dende ino jenana sekali setahun narana. Bilang jelo ngaji. Ya. Sempatkan diri mana enggak selembar, sejelo atau setengah lembar misalkan. Ya, sehalaman, sempatkan diri ngaji. Ya. Indah resep lekan ulama-ulama teh, guru-guru teh, si kuat-kuat ingatan ini ternyata tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Nah, ini dia. Jadi dawamkan Al-Qur'an, ya. Istiqomahkan membaca Al-Qur'an, insyaallah endek 10 doa. Jadi seperti itu, ya. Nah, nak pengombe teh wah opa itu ini. Bukan anu sandena mantelat ke pada periri berdiri ngono. Pendeh. Nah, ya no. Sila be. Ini basendengan. Sekarang tinggal buktikan. Ini yang bajang-bajang. Sekarang buktikan, dawamkan Al-Qur'an. Ya. Yang petesuruh yang kehidupan itu segala macam bentuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang di sana mengembalikan ingatan kita kepada Al-Qur'an. Kembalikan itu aktivitas seperti itu, ya. Nah, ini dia, ibu-ibu tiang, ina-ina tiang, ya, dengan tua tiang selapuan, pupu-pupu, baca Al-Qur'an, senantiasa baca Al-Qur'an. Insyaallah dek tegin opa. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, Pak Mualim, yang pertama itu misalkan kita nggak bisa membaca Al-Quran, hanya kita bisa itu berzikir, itu bagaimana? Dan yang kedua itu bagaimana cara kita menghindari keresahan, kekhusyuan kita gitu dalam sholat berjamaah di masjid. Apakah kita sholat di rumah atau? Oke, bismillah. Pertanyaan yang pertama, nih pendeta tahu ngaji nih, terus buka ganti-ganti si zikir. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, perhatikan, ya. Belajar Al-Qur'an ini, ya, itu kewajiban bagi kita, fardu ain, ya. Menuntut ilmu, apalagi belajar Al-Qur'an, mengaji itu wajib hukumnya. Tuntut, ya. Nah, terkecuali lamun Tuhan nuntut dek nini tama leotak teh, ya. Yuwas ini apa sekolah bin nasina, ya. Ya. Ada pertanyaan si kedua was. Ngumbe hukumna ino. Nah, perhatikan hadratul muhtaram. Jadi seperti yang tadi kembali, ya. Hukum mempelajari Al-Qur'an itu wajib. Ya. Wajib karena dia juga merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia menjadi rukun salat. Maka minimal kita itu harus belajar suratul Fatihah. Minimal petihan itu bagus. Wah, dia tak apal telung dasa juz, mana petiha tak apal. Letono. Kumbena karena suratul Fatihah, qiraatul Fatihah ini rukun lekan salat. Lamun dia terbaca ya dia nasah salat. Nah, beda maraangkun dengan si muallaf, dengan si berutama Islam. Jangankan baca Fatihah, kita huruf Quran doang bingung. Kan orang butang-butang, orang ngepuk-ngepuk ruan ini. Ya kan, orang angak nganongkun. Mereka gambar karton sini kita, ya. Bukan si ngepuk huruf fa kan ngepuk ya no. Ya. Huruf ain nganga nganongkun merempak. Nah, lawan bagi muallaf yang belum bisa dan belum hafal qiraatul Fatihah, maka apa yang dia bisa dari tasbih atau apa misalkan Allahu Akbar dia bisa, maka baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama durasi bacaan Al-Fatihah itu. Lalu tetap wajib belajar Al-Fatihah di sana sampai dia bisa. Seperti itu. Bila tahu sampai tono sampai tono wajib belajar. Pokok belajar sampai tahu le tono. Ya. Nah, terus kamu membina tidak dia tahu apa? Kan tadi kaitannya dengan apa itu pertanyaan si dia tahu baca Al-Qur'an itu. Maka tetap baca Al-Qur'an, belajar ngono. Belajar. Angka dende ila ngaji
dende ila belajar ngaji meskipun tua. Lai ara wahli tempat ini laksanaanna ya lai kegiatan belajar ngaji Al-Qur'an bagi orang yang tuing-tuing leuweung ngumbe ceritana jerain kaina guru nenda takun nenda pocu kana embe guru jadi padahal berarti aja kebalak nanti. Iya. Berarti nanti ini harus dikembalikan ini. Terus ite si tua-tua dende ila belajar. Pada berdaftar ke si tua-tua ni mantau ngaji ni berdaftar ngaji. Masa tidak kan pada ante deta tahu no. Mending si kancan teh tahu no. Pada ante deta tahu selapu ante atau belajar. Jadi belajar dende ila neke dengan belajar ngaji no lekan ulai bayar ya ulai nelpon belajar ngele TV kan ngono kono kan belajar interaktif PD dakana beloponta dan kon huruf-hurufna yang penting belajar padahal televisi teu ana sugurang suara nino ya sepro dengan si manto ya nyaksi yang dia tahu ngaji ke masa tak kalah si dengan ini. Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Terus guru si ngajar itu kok beli pahalana. Bau gara-gara ya apa tahu ngaji, gara-gara ya apa nesah salat oi luar biasa ya. Maka dibutuhkan keikhlasan. Ikhlas, lagu ante dan lebih ikhlas ya. Ya mana-mana parfum sabun kita perhatian no kuna gurun teh antena semangat dengan no ya misalkan gurun teh pelobot rokanya beliang pelobot no ya lah zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah 400 dinar gaji dengan ngajarang ngajar ngaji Al-Qur'an. Kalau tidak khilaf 400 atau enggak 400 dinar. Kepeng mas. Gaji dengan ngajaran ngaji lai. Neka aja mana-mana. Ya, antena seri ikhlas. Bukan dia tidak ikhlas, bukan beliau tidak ikhlas agar lebih ikhlas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kan jauh oleh kan datang di gurun tendi. Jadi perlu diperhatikan itu. Si bajang-bajang nanti ya, bikin itu yang tilawatil Quran juga. Datangkan guru nanti dari sana dari sini, biar perlu dari planet Pluto datangkan nanti itu. Ya. Nanti kita patungan mana-mana pada siuke sekali pertemuannya kan? Ya, jadi seperti mbeta cakat ngaji, cakat di tengah masar. Aja zainul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suaramu. Nih baca Al-Qur'an masih berbaris bawah bisinnya mate bis. Gaya lain ino sing nongkona ino. Jadi ada yang belajar ngono, kuno keribet otak teh ini leka aja ante. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lamun dia teman tahu ngaji, bau kita ganti si zikir, mantap. Ya, zikir, tasbih sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang kedua, ngumbe ong kunta ante khusyuk salat. Nele masjid ini salat itu le sap pertama nganu, sap kedua nganu, palang mudi nganu, le pojokan nganu, yang ngumbe sing nganu ino. Ya cekat-cekat dengan ngaji, jadi harus nak kedengeran bacaannya. Apalagi nak tahiyatnya. Pakai ngene ya. Baswin doang bacaan. Ada ini memang ongkona. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas ya. Ada perkara-perkara si makruh memang tegawe le salat ino ya. Li antarana ino mbe batasan suara si kanggo tesugulang lamun te salat bareng kencedengan agar orang tidak terganggu. Mana batasannya itu? Nah,
Terus apa-apa dah lihatnya si makruh ya. Misalkan dah lihatnya makruh bala ni lamun salat berjamaah itu ngadu kelambi si bergambar. Lun berkelambi salat zuhur, terus salat Jumat di masjid. Kelambina le bang kona tom enjari saling pale. Bangumbe ongkon dengan salat le mulin ya pedasangna ketangkep ki lo jarina ke sidotom. Ngano kana mikir jarina. Ya, itu perkara makruh semua itu. Nah, pada masa sini lamun mengganggu, maka udah ya. Nanti kita akan bahas ngombe lamun imam misalkan lamun berjamaah apakah wajib kita baca atau itu jadi makmum ya. Terus lamun terbaca ambil batasan suarante ya. Cuman hanya sekedar untuk menjawab sedikit aja dari pertanyaan penanya yang kedua. Jadi baca ini cukup dengan ite telingan temesan dengar aja. Misalkan ini kau ada ngerti ini kan? Tanpa harus semantabe kata betusi ngono kan? Jadi seperti itu, cukup telingan temesa. Ketika dia terdengar sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu sudah terdengar sudah oleh telinga temesa. Artinya terdengar oleh telinga tanpa harus terdengar oleh telinga dengar. Ya, mentang-mentang kadang-kadang ini juga orang yang memiliki penyakit was-was itu luar biasa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Harusnya lembut huruf hakna sungguh buru apa puas baca Fatihah. Ulangna 3 kali, 4 kali, 5 kali, ruku imam masih alhamdulillah. Ya. Pernah yang menemukan orang seperti itu? Ya. Di Arab juga di Mesir juga ada seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, ara jaga 5 kali na asyhadu. Ita keliru itu sudah dekat ini memang. Ya. Nah, untung khusyuk ini dia tama dari rukun salat. Ande na ara rukun salat tama letono harus khusyuk kacau selapa salat. Darah kena batal diri, ya kan? Nah, ini tempat untung nekah secara khusyuk ini dia tama dari rukun salat, tetapi sangat dianjurkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim sahun yukhashi'un. Ini aja fawailul lil musallin alladzina hum ini aja lanjutan ya. Ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Jangan beruntung orang-orang yang salatnya lalai, ya. Celakalah bagi orang-orang yang salatnya lalai. Beruntunglah orang yang salatnya ya berbahagialah. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang terakhir. Iya. Nih hadis ini ndek kieu jadi minak jalan nerka ini. Ya, terus daman-daman ya ninduk ang diri nanti na telat salat. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jarina salat itu akan diqadha ketika diingat. Ini bagi orang yang betul-betul tertidur bukan disengaja tidur. Ya, jangankan bercontoh si buru manto HP sampai tengah kelam. Pas subuh jam bolu, jangankan manto HP, salat tahajud saja. Lamun ia gara-gara penyebabna, ampuk dah lewat salat subuh, haram hukumnya salat tahajud. Ya. Jangan kalap lagi manto HP. Salat tahajud doang, lamun ia gara-gara misalkan ada orang yang baru ingin belajar. Uras lekan jam 2. Jam 2 kelam salat, khusyuk, menangis, merintih, ya. Dalam salat tahajud. Pas terahim tinduk. Ngantok lalu nangis berdoa dengan. Lelah nangis berdoa, istighfar le salat tahajudna ngantok. Uras-uras jam 10 salat subuh liwat.
Nah, maka pada besok malamnya netelatan si uras. Dendek jam 2 lah, jam 2 lalu. Ya mana-mana setengah jam sinaman salat subuh, tu tak uras. Setengah jam sebelum salat subuh uras, masih ya ketindoan. Sebelum salat subuh urasnya pada malak jam 10. Jemaah kurangin malak. Kurangin na 15 menit sebelum na salat subuh, tu tak uras. Masih tinduk, maka bangunlah ketika salat subuh. Dendek man seuras ini naman salat subuh. Ini bagi tahapan-tahapannya maksudnya. Ya. Lalu lamun dengan siwah terbiasa salat uras tengah kelam, maka iya kadang-kadang dodo iya waktu ini. Ya. Kalau dia tidak bangun sakit awakna karena sudah terbiasa. Jadi ngono, apalagi dulak salat subuh gara-gara manto HP, salat tahajud doang salah, apalagi gara-gara manto HP. Jarina mengqadha salat bagi orang yang terlewatkan salatnya karena tidur sampai dia terbangun, ini bagi orang-orang yang betul-betul tertidur, ya. Nah, nanti kita akan bahas itu Rasulullah kalau setelah salat sunat subuh itu beliau tidur. Tumben dengar kan? Rasulullah setelah salat sunat subuh beliau terbaring tidur. Nanti bangun ketika qamat. Mendengar orang qamat baru beliau bangun. Begitu salatnya Rasulullah subuhnya. Jadi jeda antara salat sunat beliau dengan salat subuhnya itu beliau apa? Berbaring. Berbaring kan tinduk kan. Istirahat tahan tekeh. Ya, lalu ketika qamat langsung bangun dendek nih salat sunat, tinduk uras zuhur. Ajaran jadi ini. Yang namanya nyocok contoh Rasulullah yang seperti ini, ya. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita sama-sama tutup, mari kita membaca doa Nabi Khidir yang akan dipimpin oleh saudara Fahri. Padanya dipersilakan. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa ni'matin fa
فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما